Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Dalam buku ini banyak diuraikan tentang masa pemerintahan Prabu Kertanegara yang merupakan Raja Singosari, mempunyai cita-cita tinggi namun kemudian menjadi korban karena cita-cita besarnya tersebut. Buku yang ditulis oleh Mansur Hidayat ini juga menyajikan suatu analisa yang berbeda dengan sejarawan pada umumnya, yang menceritakan bagaimana kerajaan Singosari runtuh akibat pertentangan dua wangsa, yaitu Wangsa Sinelir dan Wangsa Rajasa. Demikian juga kisah tentang pendirian kerajaan Lamajang Tigangjuru dengan bukti keraton yang ada di Arnon telah membuka mata kita bersama tentang adanya suatu kerajaan besar penjaga Gunung Mahameru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Ong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, khususnya di bumi persada Nusantara dan di lain-lain tempat yang sangat membanggakan bagi kita. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara sejarah kota Lumajang, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah sebuah kerajaan besar bernama Lamajang Tigangjuru. Sebuah kerajaan yang bersifat spiritual, sebuah kerajaan yang pada dasarnya adalah untuk melindungi, melayani kesucian Gunung Mahameru. Nah, seperti itu pada intinya. Dan kali ini supaya para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan lebih paham, lebih rinci pengetahuannya, tentu saja di sini saya ingin membawa oleh-oleh, membawa satu cerita berdasarkan sebuah buku. Mohon maaf, tadi terbalik. Nah, sebuah buku yang berjudul Arya Wiraraja dan Lamajang Tigangjuru yang ditulis oleh kebetulan saya sendiri, Mansur Hidayat. Buku ini subjudulnya adalah menafsir ulang sejarah Majapahit Timur yang mana ditulis pada tahun 2013. Nah, saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, dalam buku ini diceritakan tentang bagaimana tidak langsung fokusnya kepada cerita tentang kerajaan Lamajang Tigangjuru. Namun buku ini menceritakan bagaimana tentang masa-masa Singosari, masa-masa kerajaan Tumapel Singosari yang pada saat itu sebuah kerajaan dengan ide yang luar biasa besar. Dididikan oleh Ken Arok, diteruskan oleh silih berganti raja dan kemudian menjadi lebih baik pada saat Raja Wisnu Wardana. Di saat Raja Wisnu Wardana inilah sejarah Lumajang atau Lamajang pada saat itu dituliskan pertama kali dalam sebuah prasasti bernama Prasasti Mula Malurum. Raja yang tertera atau Raja Bawahan atau Adipati Lamajang yang tertera saat itu bernama Nararya Kirana. Nah, keadaannya seperti itu, dan juga kerajaan Singosari itu punya ide-ide besar, tempat penggemblengan para tokoh yang punya ide-ide kenusantaraan. Nah, ini kita perlu tahu. Sebelum berbicara tentang kerajaan Lamajang Tigangjuru, kita mesti tahu yang namanya kerajaan Singosari, karena nanti tokoh-tokohnya berasal dari zaman Singosari akhir. Salah satunya adalah seorang bernama Arya Wiraraja, lahir pada tahun 1232 menurut dugaan ada 3 tempat. Di buku ini dijelaskan ada 3 tempat yang ditafsir. Tempat kelahiran Ide Banyak Widi, nama kecilnya, atau yang kemudian bernama pangkat atau nama gelar menjadi Arya Wiraraja atau gelar Abhiseka. Nah, saudara-saudara, menurut buku ini diceritakan ada 3 tempat yang diduga, dan tempat itu mengakui bahwa Arya Wiraraja lahir di sana. Ada tempat bernama Sumenep, Desa Rubruh,
Kecamatan Karangnangka, Kabupaten Sumeneb. Ada juga sebuah desa, ada Dusun Nangkaan di Saranupakis, Kecamatan Kelaka, Kabupaten Lumajang. Dan yang ketiga adalah sebuah desa di Besakih, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Tentu ini di Provinsi Bali. Nah, tentang ketiganya, buku ini tidak menceritakan apakah yang benar yang mana, terserah para penonton nanti, para pembaca nanti yang menafsirkan. Nah, seperti itu pada kenyataannya. Dan kemudian diceritakan akhir kerajaan Singosari terjadi ide-ide besar tentang kenusantaraan, di mana Raja Singosari saat itu bernama Raja Kertanegara melakukan sebuah ide-ide lompatan yang luar biasa, menghadang rencananya mengusir duta dari Mongol bernama Mengki, mengirim ekspedisi bernama Pamalayu. Kalau yang di sejarah umum ada kudeta dari seorang bernama Jayakatwang. Namun di buku ini agak berbeda ternyata para pembaca yang budiman nantinya, para penonton yang membanggakan, bahwa diduga yang melakukan kudeta ternyata bukan seorang bernama Jayakatwang, tapi adalah klik persekongkolan tokoh-tokoh dari Wangsa Rajasa. Jadi begitu, kira-kira Wangsa Raja tokoh mudanya ada seorang bernama Raden Wijaya, dibantu seorang penasihat ulungnya bernama Ida Banyakwide atau Arya Wiraraja. Lain-lain tentang jatuhnya Kertanegara bisa dilihat dan bisa dibaca di buku ini, sehingga menjadi hasanah baru bagi kita semua, menjadi pelengkap. Jadi kita ingin melengkapi hasanah sejarah Indonesia yang saat ini hanya berpaku bahwa Adipati Jayakatwang adalah seorang pemberontak, tapi ada sisi yang berbeda dalam buku ini. Mungkin kalau penasaran bisa nanti dicek di beberapa. Dan dalam perjalanannya ternyata setelah yang namanya Adipati Jayakatwang nanti diserang oleh kerajaan Mongol, pasukan Mongol, ternyata dalam hasanah sejarah pada umumnya yang berperan besar adalah seorang muda bernama Raden Wijaya. Namun dalam buku ini kita agak berbeda. Saya sebagai penulis agak berbeda menceritakan bahwa yang berperan besar bukan hanya Raden Wijaya, tapi yang lebih besar adalah seorang bernama Ida Banyakwide atau Arya Wiraraja. Beliaulah yang menjadi konseptor. Beliaulah yang menjadi pengirim pasokan keuangan, pengirim pasokan logistik, makanan, pengirim pasokan senjata, pengirim pasokan pasukan perangnya, dan otak daripada penjatuhan Adipati Jayakatwang yang ada di Bumi Daha atau Kediri. Nah, dalam mengalahkan Adipati Jayakatwang ini, ternyata Arya Wiraraja memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol. Hal ini yang menarik, ternyata seorang Arya Wiraraja mampu memperdaya, mampu menipu bahasa kasarnya pasukan atau panglima-panglima Mongol Tartar yang luar biasa hebat saat itu. Jadi Tartar ini digambarkan bukan hanya besar di Asia, tapi di dunia saat itu. Bisa menduduki Khalifan Bani Abbasiyah dan Khalifan Timur Tengah, sampai juga di yang namanya kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa Timur, sampai di Polandia, sampai juga di Ukraina, dan juga sampai di Rusia saat itu. Dan pernah meluluhlantakkan kota Stalingrad. Nah, ketika Adipati Jayakatwang bisa dikalahkan, pasukan Mongol lari terbirit-birit, kemudian muncullah dua kerajaan besar. Kalau dalam sejarah umumnya yang muncul adalah kerajaan Majapahit. Tapi dalam buku yang saya tulis muncullah dua kerajaan besar. Satu adalah kerajaan Majapahit di barat, dan dua adalah kerajaan Lamajang di Gangjuru di sebelah timur Gunung Mahameru,
dan sampai nanti di Selat Bali. Pada dasarnya dan Madura, pada dasarnya seperti itu. Muncullah yang namanya Kerajaan Lamajang Tigangjuru dengan wilayah-wilayah Lamajang, ada yang namanya Patukangan, ada yang namanya wilayah-wilayah yang kemudian menjadi Belambangan. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, Arya Wiraraja kemudian membuat benteng-benteng besar yang ada di wilayah sekitar sini dengan ketebalan 2 meter dengan panjang hampir 10 kilo. Ini yang menjadikan Lamajang menjadi sebuah kota yang kuat, yang mana Arya Wiraraja datang dengan semangat untuk melayani, dengan semangat untuk menjaga Gunung Suci Mahameru, yang mana hari ini sangat terkenal di seluruh persada Nusantara tentunya. Nah, di sanalah Arya Wiraraja berperan besar sebagai penjaga Sang Mahameru. Tentunya Arya Wiraraja sebagai seorang Brahmana ऋषि membangun daerah-daerah yang luar biasa, tempatnya mandala-mandala, tempat kadewa guruan, tempat karsian dan pertapan di sekitar Mahameru, mulai dari kalau sekarang itu di Malang Selatan sampai Lumajang sebelah utara. Barangkali itu tentang sosok ini. Dan kemudian di sini diceritakan juga kota-kota yang ada di Lumajang terkait ada Sadeng, ada Panarukan atau Patukangan dan sebagainya. Tempat perdagangannya di mana bisa terjelaskan dalam buku ini. Dan pada tahun ternyata setelah Arya Wiraraja sudah berusia tua dan kemudian sakit, terjadilah sebuah bencana ketika penggantinya seorang bernama Patih Nambi, yang di buku ini diduga adalah salah seorang putranya. Mahapatih Nambi kemudian berperang, difitnah oleh Majapahit, oleh salah seorang petinggi Majapahit bernama Mahapati, kemudian diserang habis-habisan sehingga payung kebesaran Lamajang jatuh dan direbut oleh pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Prabu Jayanegara pada tahun 1316 Masehi. Sejak itu yang namanya sentral atau simbol kerajaan Lamajang Tigangjuru menjadi hancur. Namun personalnya, para penggawanya, para panglimanya, para kesatrianya terus melakukan perlawanan dan tidak mau menyerah. Sehingga perlu diketahui pada tahun 1331 itu atau 15 tahun kemudian terjadi sebuah perang bernama Sadeng dan Getah. Itu adalah menurut dugaan kita adalah para panglima Lamajang Tigangjuru. Dan ternyata perlawanan para panglima ini terus merecoki, terus membuat rumit keadaan politik di pusat kerajaan Majapahit. Akhirnya salah seorang raja besar Majapahit bernama Raden Tetep dengan gelarnya yaitu Sri Rajasa Negara atau Hayam Wuruk, kemudian melakukan safari politik untuk meredam kemarahan orang-orang yang ada di sebelah timur. Terjadilah yang namanya kunjungan besar Raja Hayam Wuruk bersama patih yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Mahapatih Gajah Mada, yang mana mengunjungi negara Lamajang, bekas Lamajang Tigangjuru pada tahun 1359, yang kemudian dituliskan seorang sastrawan besar bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 dengan judul atau dengan sebuah kitab atau babat bernama Babat Desa Warnana, yang kemudian juga kita kenal dengan Babat Negara Kertagama. Namun ternyata saudara-saudara, setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk ini, ternyata yang namanya keregangan ini telah memunculkan satu ketegangan besar di Majapahit antara Kedaton Barat dan Kedaton Timur, sehingga terjadilah yang namanya Perang Parekrut 1401 sampai 1406. Dan di sanalah diperkirakan peperangan besar ini melanda Lamajang, bekas Lamajang Tigangjuru. Perlawanan antara Majapahit dengan Lamajang Tigangjuru berkobar lagi, sehingga ketika dikalahkan Kedaton Wetan, banyak para panglima yang melarikan diri.
jauh ke gunung, daerah Padang dan daerah Semeru, Mahameru, dan juga jauh ke barat ke daerah Mahameru, dan juga jauh ke sebelah timur. Begitulah cerita yang ada dalam buku Arya Wiraraja dan Lamajang Tiganjuru. Semoga menjadikan informasi yang baik bagi saudara-saudara para penonton dimanapun yang ada di Nusantara. Itu saja, barangkali nanti kita sambung dalam buku-buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, hong ulun basuki langit. Kita berjumpa dalam ulasan buku berikutnya.